Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Safira, angkatan 2017, jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Kebijakan Pidana Terhadap Pengaturan Penyiaran melalui layanan streaming over the top ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, di sini latar belakangnya perkembangan di bidang teknologi internet yang dapat melakukan siaran mengakibatkan kejayaan teknologi penyiaran lama seperti TV dan radio menjadi pudar dan mulai jarang digunakan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyiaran lama tidak dapat menjangkau layanan OTT karena ruang lingkup yang tidak sesuai dengan layanan tersebut. Hal ini mengakibatkan perbedaan perlakuan peraturan hukum antara penyiaran yang lama dengan layanan OTT. Hal itu juga membuat salah satu televisi swasta menggugat layanan OTT tersebut dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 agar pengaturan undang-undang tersebut dapat mengatur layanan OTT yang saat ini tidak diatur oleh undang-undang manapun. Terbelakangnya, bagaimana formulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran mengatur tentang layanan OTT. Apakah akibat hukumnya jika layanan OTT dimasukkan dalam pengaturan penyiaran? Nah, kasus mengenai layanan OTT ini baru ada Agustus kemarin. Namun, ketidakseimbangan antara penyedia provider dengan layanan OTT sudah lama terjadi, dan hal tersebut belum diatur dalam undang-undang manapun, seperti Undang-Undang ITE yang membahas mengenai delik pidana atau perdata yang terdapat dalam sosial media, atau Undang-Undang Penyiaran mengatur penyiaran yang tidak menggunakan internet. Nah, ada kasus yang terjadi di negara lain, yaitu kasus Blue Peter di United Kingdom pada 2017 menjadi contoh dampak perkembangan teknologi, karena tidak ada yang menonton Blue Peter di TV mengakibatkan program televisi tersebut mendapat peringkat 0 pada sistem BARB. Hal tersebut karena menurut Nelson, pemirsa usia 18-24 tahun menonton TV 25 menit lebih sedikit per harinya. Tapi, mantan CEO TBC tidak menyalahkan layanan on-demand tersebut. Dia justru optimis bahwa TV tradisional bisa bertahan asal terus membuat tayangan berkualitas. Analisis penelitian dalam sidang ke-6, ahli dari Presiden mengatakan bahwa mustahil untuk menambahkan frasa kata penyelenggara internet dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Pada sidang ke-8, saksi pihak terkait mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 secara jelas dirancang untuk mengatur penyiaran yang tidak menggunakan internet. Hal tersebut tercermin dalam definisi penyiaran dalam pasal 1 angka 2. Kesimpulannya, formulasi tentang pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 melalui layanan streaming over the top tidak dapat dilakukan karena sejak dibentuknya undang-undang tersebut memang dikhususkan untuk mengatur mengenai penyiaran melalui televisi dan radio. Kebijakan pidananya adalah dalam permasalahan tersebut adalah dilakukan pengupayaan lahirnya undang-undang penyiaran baru atau meminta pemerintah membuat regulasi dengan menggunakan sumber undang-undang tentang telekomunikasi, ITE, pers, pornografi, dan hak cipta. Akibat hukumnya jika dimasukkan ke dalam pengaturan penyiaran adalah perusahaan pemain OTT diwajibkan untuk mengikuti seluruh peraturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan tunduk pada otoritas Kominfo dan KPI. Hal tersebut akan membuat tayangan Zoom yang saat ini tengah digunakan atau rapat-rapat jarak jauh yang di berbagai instansi atau webinar harus diatur sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, termasuk soal izin yang harus melalui KPI dan seterusnya. Saran saya agar pemerintah dan pihak lain melakukan pengupayaan lahirnya undang-undang penyiaran baru atau membuat regulasi baru yang khusus untuk OTT. Permohonan pemohon agar MK melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebaiknya ditolak, karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 secara jelas dirancang untuk mengatur penyiaran yang tidak menggunakan internet. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.